Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas sepak terjang Kiai Haji Profesor Rhoma Irama dalam sebuah organisasi yang dipimpin beliau, yaitu Fahmi Tamami. Jadi baru-baru ini menyambung Hari Raya Idul Fitri, beliau mengadakan halal bihalal bersama Fahmi Tamami seluruh Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi apa itu Fahmi Tamami? Fahmi Tamami adalah kepanjangan dari Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia. Jadi merupakan himpunan atau persatuan atau organisasi para takmir masjid dan mushola di seluruh Indonesia. Kenapa rupanya takmir masjid? Pengurus-pengurus masjid dan mushola di seluruh Indonesia disatukan, dibuat organisasinya, dibuat perkumpulannya, diorganisir. Ternyata jawabannya adalah demi sebuah misi. Apa itu misinya? Misinya adalah membendung atau mempertahankan masjid-masjid dan mushola di seluruh Indonesia dari serangan, dari pengambil alihan, dari penguasaan, dari pengaruh-pengaruh kaum Wahabi, atau dalam era sekarang lebih dikenal dengan Salafi, kaum salafus soleh, Salafi, atau dakwah sunnah, atau anti bid'ah, yang seperti itulah. Nanti boleh dilihat dalam video-video sebelumnya tentang Wahabi ini, atau kaum kelompok khilafah Islamiyah, atau kelompok-kelompok Islam radikal. Jadi Wahabi, kemudian khilafah Islamiyah, kemudian Islam radikal sekarang ini menargetkan masjid-masjid di seluruh Indonesia sebagai sentral keagamaan untuk dikuasai, dan kemudian mereka menyebarkan fikrah-fikrahnya, pemikiran-pemikirannya yang sangat anti dengan NKRI, sangat anti dengan Islam tradisional yang terutama dipelihara dan dipertahankan oleh NU. Jadi Fahmi Tamami ini didirikan tahun 2007, yang bukan hanya NU saja yang berkepentingan mendirikan Fahmi Tamami ini, tetapi juga ada Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya.
Dari kalangan NU ada Kiai Sejuta Umat Zainuddin MZ, Kiai Haji Hashim Muzadi, ada juga Kiai Dr. Din Samsudin dari Muhammadiyah, dan juga dari pemerintah, dari perwakilan pemerintah yang waktu itu diwakili oleh Menteri Agama Tarmizi Tahir. Jadi kenapa rupanya orang-orang ini, NU, Muhammadiyah, Ormas Islam, pemerintah berkepentingan untuk mempertahankan masjid dan musola dari serangan Wahabi, serangan Khilafah Islamiyah, serangan radikalis, serangan kelompok-kelompok anti bid'ah, karena ini akan berbahaya jika mereka bisa menguasai. Karena sebagaimana kita ketahui, pemahaman Islam yang hidup di Indonesia adalah pemahaman Islam yang toleran, pemahaman Islam yang sesuai dengan tradisi Indonesia, pemahaman Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia, pemahaman Islam yang sesuai dengan seni-seni yang berkembang di Indonesia. Dan ini jauh sebelumnya sudah merupakan misi daripada NU untuk melindungi Islam Indonesia dari pembersihan Wahabi sejak dulu. Kalau Anda mau tahu, silahkan cek video sebelumnya tentang perseteruan NU dan Wahabi. Itu sudah sejak sebelum kemerdekaan, NU sudah berhadapan dengan Wahabi dalam hal mempertahankan model Islam Indonesia. Apa rupanya dakwah Wahabi? Tentu saja memang kita prihatin dengan dakwah Wahabi yang terang-terangan ingin memberantas Islam model Indonesia yang terintegrasi dengan budaya, yang terintegrasi dengan tradisi, yang terintegrasi dengan seni. Semua mereka bid'ahkan dan tidak boleh diamalkan, sesat, menyesatkan, masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menurut mereka. Jadi mereka inginkan Islam yang dulu murni ketika turun di Mekah, ketika turun di Arab, dan ketika pertama kali diturunkan, diajarkan oleh Nabi menurut versi atau pemahaman para Wahabi itu. Tetapi ternyata setelah dikaji oleh ulama-ulama Indonesia, maka integrasi atau perpaduan Islam dengan budaya Indonesia, Islam dengan tradisi Indonesia, Islam dengan seni di Indonesia, bahkan Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tidak merusak Islam itu sendiri. Karena pada hakikatnya Islam yang diajarkan adalah Islam yang benar, yang murni, tauhidnya murni, akidahnya murni, ubudiyahnya murni. Yang berbeda hanyalah aksesoris dan muamalat yang itu dibolehkan dalam Islam. Jadi untuk NU itu sudah final bahwa model Islam yang cocok dengan negara Republik Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang mentolerir, yang membolehkan, yang berpadu dengan tradisi, Islam yang berpadu dengan budaya, Islam yang berpadu dengan seni Indonesia, Islam yang berpadu dengan konsep negara Republik Indonesia. Jadi kalau ini ditawar-tawar lagi, maka akan mengakibatkan kerusakan sosial dan politik, bahkan keagamaan di Indonesia. Maka itulah kepentingannya NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya membendung faham-faham Wahabi, Khilafah Islamiyah, intoleran, radikal, dan seterusnya yang akan merusak tatanan sosial, politik, dan agama di Indonesia. Demikian juga, maka amanah yang berat disandarkan pada bahu guru kita, Kiai Haji Roma Irama, yang harus menjalankan misi ini dengan baik. Maka beliau mewanti-wanti dalam setiap amanatnya, dalam setiap pengucapan ikrarnya kepada pengurus-pengurus Fahmi Tamami agar menjaga masjid kita, musola kita dari pengaruh-pengaruh kaum-kaum yang membid'ah-bid'ahkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan amanah sebagai pengurus Fahmi Tamami dengan setulus-tulusnya, penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan cita-cita Fahmi Tamami, dan siap satu, melindungi masjid dan musholla dari intervensi dan pengambil alihan oleh sekelompok umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan umat Islam yang bukan kelompoknya. Dua, menjaga kemurnian pelaksanaan ibadah berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumber pada madzhabul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Tiga, mengajak seluruh komponen umat Islam untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah. Keempat, berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi kemaslahatan umat, persatuan dan kesatuan bangsa. Lima, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mari kita dukung dakwah Kiai Haji Roma Irama ini sehingga lingkungan kita betul-betul terhindar dari pemikiran-pemikiran Islam yang letterlek, yang tekstual dan apa adanya tanpa dibarengi dengan tafsir-tafsir kontekstual yang mumpuni. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berjalan dalam agamanya yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.